Halo, pagi ini ada Bunita. Halo. Bunita cina tadi pas nge-lab, Bunita pengen cerita soal tentang to be a teacher. Sok, ada pengalaman apa ketika menjadi guru dan gimana sih prosesnya menjadi guru? Kok bisa sih memutuskan jadi guru? Guru tuh apa sih? Kalau dari yang apalagi honorer ya, coba diramain di sana. Sahur Betul. bonus tuh, apalagi Ya. guru honorer cerah. Jadi kita itu sekarang tempatnya pasti di ruang guru ya, SMK Pasundan 2. Bang di ini Ya. nggak punya jaminan, nggak ada. Bener, apalagi kan waduh. Oke, sebelum ke situ coba Bunita, kenapa mau jadi guru? Kenapa jadi guru teh Menyenangkan. menyenangkan dan banget. menjadi salah satu profesi buat Bunita? Oke, ada yang udah mungkin waktu kecil sering ditanya ya, cita-cita kalian apa? Ada mungkin yang selintas pengen jadi guru, pengen jadi polisi dan lain hal. Nah sekarang realnya ya jadi seorang guru. Jadi yang serius guru. Guru itu adalah orang yang digugu dan ditiru. Jadi awal mula jadi guru adalah ketidaksengajaan ya, karena sebelum jadi guru, sebelum punya gelar nih, inget ya, guru sekarang itu harus yang tidak SMA tetapi bergelar ini ada, oh sudah nggak ada notif Brimo. jadi seserian lah. jadi seorang guru. Halo Bu Dewi, guru desain. Mantap ya. Aku guru multimedia sebenarnya, bukan desain aja. Kalau desain cuma satu. Gitu. Oke, lanjut. Oke, dilanjut ya. Perkenalkan dulu, nama aku Nita Kusmawanti. Nama aku Dewi Yuliantini. Harus nyebutin kelahiran tidak? Oh, nggak usah ya. Kita masih muda. Satu umur kok. Satu angkatan, beda fakultas aja gitu ya. Jadi guru itu dimulai dari si SPD ya, lalu berkembang dan akhirnya memutuskan di sekolah. Awalnya sih sebelum memutuskan di sekolah, aku pernah menjadi call center loh Bu Del. Halo. Jadi tim marketing juga. Jadi konsultan di Ruang Guru Yogyakarta. Ada yang tahu Ruang Guru? Nah, lalu pernah juga jadi customer service di Si Cepat Express ya. Pokoknya sebelum masuk ke guru ya, masih ingin berkelana mencari apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama diri kita gitu ya. Sedih ya dibutuhin. Apalagi pas tahu kalau yang lulusan pendidikan manajemen perkantoran dari UPI gak bisa kemana-mana lagi selain ke SMK. Hayo, Sunda bisa aja ke SD, ke SMP ya. Tapi kalau udah masuk pendidikan manajemen perkantoran, lulusannya pasti mengajar anak-anak yang soleh dan soleha. Aduh. Harus banyak sabarnya. Ya, harus banyak sabarnya. Ada cerita lucu ya dari salah satu murid menggemaskan. Dulu mungkin kita masih ngalamin kalau sakit izin nggak akan lepas dari surat ya nggak sih. Sekarang digital ya, era digital pasti hanya by WhatsApp doang, gampang. Bu aku sakit pap, oskadon sarang foto ya si Idoy. Idoy ngirim oskadon dipotokin. Ibu aku sakit, cina gitu. Ya, oke, ada cerita unik lagi. Ibu hari ini aku nggak masuk ya, sakit. Iya nggak apa-apa, semoga cepat sembuh ya. Kita mah tidak mau menyulitkan. Tapi ternyata ketika telisik nih di status yang lupa di privasi, kena nonton konser ke mata. Hanya bisa alus dada ya, dalus dompet mata acan ayah gitu. Dompet. Mungkin itu bumbu-bumbu cinta menjadi guru SMK mah, karena jarak umur kita juga harus mengikuti dengan perkembangan zaman. Kalau misalkan nggak mengikuti nih era-era kalian,
mungkin kita sudah dikelabui. Betul. Karena anak-anak zaman sekarang tuh memang informasinya sangat cepat ya, Bu Betul ya. banget. Kita malah ketinggalan. Iya. Jadi kalau misalnya kita ketinggalan, wehnya kita nggak ada tuh tren-tren kayak anak laki-laki Nah. minta Kiki Anta. Iya, benar banget. Apa aja? Ternyata itu tren TikTok Tren merenya. TikTok. Terus kalau kita nih ya anak-anak muda yang mungkin sekarang kesibukannya entah itu sedang mencari kerja ya atau sedang menikmati masa-masa MPLS dan libur, tolong untuk penggunaan internet ini dimanfaatkan ya Bu Del. Karena sekarang belajar bisa di mana aja. Bisa di internet, lain hal. Kalau murid yang cerdas itu ketika aku pernah nih ditegur sama murid, cara ucapan aku tuh salah. Itu tuh soal apa sih? Soal apa, Bu? Soal bahasa Inggris waktu itu. Karena aku lagi ngajarin alat-alat kantor. Ya. Pada saat sebutin si alat-alatnya, ternyata aku tuh keceletot ya. Sundanya tuh khas banget. Ibu salah. ngomong Cing cing gini. cing apa-apa. Soal coba? apa ya? Apa-apa. Apa ya waktu itu tentang bagian dari komputer kan ada Motherboard. Aku tuh salah nyebutinnya mother apa gitu, bukan mother fuck you, bukan ya. Itu nggak boleh. Gak boleh banget ya. Jadi mother board gitu kalau nggak salah. Iya, karena saking jam siang ya susah kondusifnya tempatnya di lab, anak-anak teh ricuh ya. Pas ketika motherboard gitu ya, pokoknya salah banget. Ibu-ibu maaf, itu salah cara pengucapannya. Oh iya, harusnya apa? Nah, kalau misalkan yang mau maksudnya belajar di jam siang tapi kitanya fokus, kitanya tahu dan kita memanfaatkan HP nih walaupun gurunya ngomong gitu ya, menjelasin, tapi dia sambil baca-baca, ternyata itu ilmu yang sharing ilmunya itu yang patut diacungi jempol. Kalian generasi apa ya disebutnya? Generasi Z. Generasi pokoknya yang muda-mudi, jangan malu untuk mengungkapkan pendapatnya. Lalu juga jangan sampai kalian insecure. Banyak banget nih cewek-cewek yang insecure. Ibu aku mah nggak bisa bicara ya model. Ibu nggak tahu aku mah salah atau bener ya, keluar ruangan masih ngebahas soal yang sama. Padahal kan kalau misalkan kita tuker pikiran saat di kelas, itu mungkin akan jadi selesai masalahnya. Tapi karena malu-malunya kita, nah itu yang jadi negative thinking di dalam diri kita. Nah, tadi sih sempat disinggung sama Bu Nita kalau semisal kalau ada murid misalkan lebih tahu daripada gurunya, karena belum tentu gurunya juga lebih pintar daripada muridnya, benar nggak? Banget. Jadi sebenarnya antara gabungan murid yang misalkan aktif, berpikirnya kritis, itu mah lebih bagus ya Bu Nita ya. Kadang Betul kita nggak banget. tahu, misalkan Bu ini kayak tadi case-nya Bu Nita penyebutan bahasa Inggrisnya salah, tapi muridnya lebih tahu. Justru itu adalah suatu ilmu yang harus memang saling sharing, saling berbagi, saling Bu Nita, untuk sama-sama tahu Sama-sama bahwa tahu. keilmuan tuh sama-sama ini loh yang benernya kayak gini loh, tanpa ada rasa ini mah kok gurunya nggak tahu. Enggak sih, nggak seperti itu iya. karena guru juga manusia ya. Betul Gitu. Jadi walaupun kalian murid, kita tuh sama-sama belajar ya. Cuman harus tahu cara penyampaiannya itu gimana ya biar guru itu nggak kesinggung. Nah, ataupun sama ibu ketika salah atau membeli reward, gimana ya biar si murid itu merasa dirinya senang, merasa dirinya oh iya belajar itu mengasyikan. Nah, itu semua kita bisa googling ya Bu Dew sebetulnya, karena buku sekarang kapan terakhir kalian ke perpus? Ayo. Tapi bunit ini cukup kritis juga ya. Kita membahas tentang permasalahan attitude yang tadi bunit. Bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara berpendapat, kemudian bagaimana cara menghormati. Apalagi kita mau negur guru nih, gurunya nggak bisa nih, kayak gitu ya. Tapi cara penyampaiannya gimana nih? Nah, kira-kira menurut Bunita hal yang seperti itu tuh tanggapannya kayak gimana sih soal attitude anak-anak zaman sekarang, dan sekiranya apa sih yang perlu kita sama-sama benahi, apa yang perlu sama-sama kita
apa ya, tingkatkan dalam pembelajaran attitude karena Attitude, sebenarnya ya. guru Bu Nita ngajar apa? Aku ngajar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kalau harus dibahas sih banyak banget ya. Tapi intinya itu belajar gimana sih menjadi seorang yang di dunia kerja gitu ya, apalagi kantoran. Ayo cita-cita yang kerja di kantoran, entah itu tuh kayak gimana. Belajar tentang pemanfaatan teknologi, belajar tentang kita berpakaian nih seperti apa. Lalu ada juga yang namanya humas, public speakingnya ya tentunya. Itu nanti kita belajar. Cuma sekarang mirisnya itu loh Bu Deo, kita mungkin masih ngerasa kayak ketemu guru harusnya kan salam atau enggak sapa gitu ya, ibu atau apa, sekedar say hi. Tapi sekarang kenapa ya anak-anak suka kadang ngebelecit kemana, seolah tidak Ngebelecit iya no sih, Apa ya? mengacukan, mengabaikan, ngebelecit bahasa itu bahasa apa Bu Nita? apa ya itu. Bungus tahu nggak? Tadi denger. Kabur Saya seolah, oke. Ngebelecit. seolah tidak melihat adanya kita. Nah itu kenapa tanda tanya besar loh. Misal kalau di luar sih ya agak masuk akal ya, mungkin malu karena nggak pakai seragam atau apa. Tapi kalau di lingkungan sekolah, lagi ngobrol nih kalian, ada grup A, grup B, kita jalan, tiba-tiba kayak sibuk sendiri, seolah nggak ada orang yang ngelewat. Atau ketika memulai pembelajaran, kapan terakhir kalian mempersilahkan guru untuk sikap beri salam? Ayo kapan? Nggak tahu. Itu berarti gimana? Pak? Ininya juga katanya masih di Gitu jalan. Del. Oke. Ayo, kenapa? Nah, ini Tanda tanya lah itu ya. tapi betul sih, memang aku juga ya Bu Nita ya mengajar mungkin beberapa sekolah gitu ya. Tadi mau Baik kesini sebagai sama guru Panjang, itu maupun diantarin sebagai Panjang. guru tamu Kuncinya gitu ya. ketinggalan gitu. Tapi memang di setiap sekolah tuh berbeda culture dan Betul. Kenapa? Kita lanjut part 2. Bye bye. Tidak harus menunggu